sekolah kami ini alhamdulillah sekolah umum tetapi sudah bernuansa literasi Al-Quran atau bernuansa pesantren, sehingga secara signifikan pengaruh program ini yang merupakan program unggulan di Kecamatan Mangkuwa ini yang membuahkan progres yang aktif juga progres yang baik dalam hal penambahan jumlah kuantitas seperti SMP 1 2. Kemudian demikianlah tadi arahan dan sambutan dari Bapak Kepala Sekolah. Selanjutnya arahan dari Bapak Pengawas Pembina. Untuk itu waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Dr. Rudi yang saya hormati, Bapak Kepala Sekolah bersama seluruh jajaran yang saya banggakan. Alhamdulillah harapan kita pada pagi hari menjelang siang ini kita panjatkan puji syukur kita kepada hal paling kotor biasanya itu ada di kantin, sekitar kantin dan di belakang tembok. Tapi saya lihat itu alhamdulillah pasti itu menunjukkan bahwa untuk lingkungan yang nyaman, misalnya saya masuk lagi di ruang-ruang kelas juga hal yang sama. Kemudian itu bersyarat untuk lingkungan yang nyaman untuk siswa. Atas arahan dari Bapak, kami ucapkan banyak terima kasih. Selanjutnya untuk sesi diskusi supaya mungkin terarah dari agenda yang ada. Yang pertama mungkin kita diskusikan dulu atau kita bahas dulu mengenai pembelajaran kaitannya dengan IKM di sekolah kita, tantangan dan permasalahan yang mungkin dihadapi. Bisa kita sampaikan di forum ini, dan selanjutnya nanti di bagian sesi terakhir Bapak Rudi akan memberikan masukan, arahan dan lain sebagainya. Untuk sesi yang pertama yaitu kaitannya dengan pembelajaran dan implementasi IKM di sekolah kita, tantangan dan masalah apa yang mungkin kita hadapi. Bapak dan Ibu silahkan dipersilahkan, mungkin Bapak ingin menyampaikan. Bapak Dr. Rudi yang saya hormati, Pak Pengawas yang saya hormati, Pak Kepala Sekolah yang saya hormati, teman-teman sekalian, saudara seperjuangan di dunia pendidikan yang saya banggakan. Saya mungkin tidak berbicara spesifik tentang apa yang disampaikan oleh Ibu moderator tadi tentang kalau kita melihat sistem pendidikan kita sekarang ini yang menyebabkan, kalau saya punya pandangan, yang menyebabkan menurunnya baik kemampuan anak-anak itu. Dan kita di daerah ini Pak, yang menjadi kendala besar memang itu adalah jam mengajar. Karena misalnya di dalam suatu sekolah itu banyak-banyak rekan guru memang yang tidak cukup jamnya Pak. Dan yang lalu atas arahan dan bimbingan dari Bapak Kepala Sekolah, kami membentuk organisasi anti perundungan yang diesakan oleh beliau. Karena kebetulan saya beserta Pak Sam menjadi fasilitator waktu itu untuk anti perundungan. Sehubungan dengan menciptakan sekolah yang aman dan nyaman, salah satunya tentu saja bebas perundungan. Kurang bagus, jadi mungkin butuh butuh yang masih butuh yang kertas lah, ya print out. Apalagi ada format rapor yang baru, sehingga sangat relevan kalau mungkin Bapak Ibu ada penguatan lah, atau mungkin kita berbagi pengalaman, dan ada juga operator yang insyaallah akan mensimulasikan gimana caranya mengisi rapor di menggunakan aplikasi e-rapor yang tersedia. Tidak berbasis kertas, tapi semua langsung keluar nilainya setiap anak. Tinggal mungkin tadi diskusi juga dengan Pak, itu dipikirkan jangan hanya model pilihan ganda ya, karena
Kalau ulangan harian atau ulangan pilihan ganda ya, ya apalagi yang mata pelajaran tertentu mungkin butuh tambahan. Itu mungkin ke depannya. Kemudian kedua, Bapak Ibu, soal-soalnya kalau bisa sudah didesain seperti soal-soal AKM ini. Jadi mungkin tetap ada dikurangi itu pertanyaan-pertanyaan yang termasuk misalnya binatang menyusui adalah itu dikurangi yang sifatnya kayak biasanya kalau pilihan ganda itu yang paling favorit itu soal-soal begitu. Jadi kalau misalnya mengajar tentang ekosistem, maka di situ baru kita pikirkan ini sikap apa ini yang bisa muncul pada saat saya mengajarkan anak tentang ekosistem. Jadi yang utama itu ekosistemnya. Yang ini yang sikap itu hanya numpang. Kamu gitu toh? Capaian yang kita mau capai itu adalah ini materinya ini KD3 dan KD4. Yang KD1, 2 itu hanya dimasukkan saja. Istilahnya dulu dampak pengiring. Dia bukan yang utama. Dia hanya dampak pengiring. Jadi ceritanya itu mobil utamanya itu KD3 dan KD4. Ini yang sikap itu hanya menumpang saja masuk. Sehingga kalau kebetulan misalnya tidak ada yang pada saat mengajar karena fokusnya ketiga keempat, KD3, KD4 tidak muncul tertentu, maka tidak ada. Dia bukan dia yang jadi rujukan utama. Padahal kita bersepakat bahwa tadi yang kita mau capai itu adalah yang karakter itu tidak kalah pentingnya yang di 6 dimensi itu. Nah, sehingga muncullah namanya proyek penguatan profil pelajar Pancasila yang juga memiliki karena mengambil yang intrakurikuler juga kan, proyek itu. Nah, di proyek itu Bapak Ibu yang punya rumah memang itu P5 profil pelajar Pancasilanya. Iya, jadi dia tidak menumpang lagi. Bahkan Bapak Ibu kalau ada proyek tidak harus memikirkan apakah ada kaitannya dengan materi atau tidak. Jadi proyek itu yang dipikirkan 6 dimensi dulu itu. Baru kemudian kita menentukan proyek apa yang bisa dipakai untuk 6 dimensi yang dipilih.